Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eee, Terima kasih buat, Stasiun Meteorologi Maritim Pontianak karena sudah menyediakan, waktunya untuk bisa diwawancara oleh kami. Kemudian di sini mungkin kami, sampaikan lagi bahwa tujuan kami buat, melakukan wawancara ini adalah untuk berkaitan dengan salah satu tugas kuliah kami yang berkaitan dengan peramaan cuaca di daerah maritim, Indonesia, terutama yang dekat dengan batas wilayah atau negara tetangga kita, salah satu negara tetangga kita. Di sini mungkin sebelum masuk ke sesi wawancara atau tanya jawabnya nanti, kami mau izin perkenalkan diri dulu. Perkenalkan nama saya Panji Perdana, bisa dipanggil Panji. Saya dari jurusan Meteorologi ITB angkatan 2017. Kemudian untuk asal saya sendiri dari Padang Pariaman, Sumatera Barat. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firman Pratama. Sama dengan Panji, itu jurusannya Meteorologi ITB angkatan 2017. Asal saya dari Bandung. Selamat pagi, saya Muhammad Toha Al-Habsyi dari Meteorologi ITB 2016, asalnya DKI Jakarta. Oke, baik, mungkin langsung ke sesi berikutnya aja, ke sesi pertanyaan. Mungkin pertama mungkin akan bertanya terkait perkenalan diri dari pihak Stasiun Meteorologi Maritim Pontianak terlebih dahulu. Mungkin dipersilakan kepada kakak-kakak untuk memperkenalkan diri kepada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Nadia Soraya, Forecaster Stasiun Meteorologi Maritim Pontianak. Saya Kuntina, Forecaster Stasiun Meteorologi Maritim Pontianak. Oke, mungkin langsung pertanyaan berikutnya aja. Mungkin dari Kak Amma mungkin mau tanya. Selamat pagi, Mbak. Saya mau bertanya, kalau bidang yang ditekuni sama Mbak apa ya? Dijelaskan secara singkat. Ya, kami dari Stasiun Meteorologi Maritim Pontianak itu bertugas untuk melaksanakan pengamatan, pengolahan data, pelayanan informasi dan jasa meteorologi serta pemeliharaan alat meteorologi. Adapun produk-produk keluaran Stasiun Meteorologi Maritim Pontianak yaitu yang pertama perakiraan cuaca wilayah pelayanan maritim Pontianak, kemudian perakiraan cuaca pelabuhan, ada 19 pelabuhan laut dan 1 pelabuhan utama yang kami layani untuk informasi cuacanya, kemudian perakiraan cuaca wisata bahari, kemudian pelayanan informasi khusus meteorologi maritim dan informasi pasang surut. Terus, kalau perbedaan Stasiun Meteorologi Maritim sama yang biasa apa ya? Kalau di BMKG sendiri itu ada stasiun meteorologi. Stasiun meteorologi itu dibagi menjadi 2. Yang pertama stasiun meteorologi penerbangan, kemudian stasiun meteorologi maritim. Dan yang satu lagi stasiun sinoptik. Bedanya itu tugasnya berdasarkan tugasnya. Jadi kalau untuk penerbangan itu melayani penerbangan. Kalau maritim itu melayani informasi cuaca di wilayah maritim, sedangkan sinoptik hanya untuk informasi cuaca di daerahnya. Kemudian ada juga kami itu di bidang klimatologi dan kualitas udara serta di bidang geofisika. Nah itu tugasnya juga beda-beda lagi. Kalau geofisika mungkin udah pada ngerti yang ngurusin tentang gempa bumi dan tsunami. Oke, baik. Mungkin secara geografis ya, mungkin yang saya tahu Stasiun Meteorologi Maritim Pontianak itu dekat dengan negara Malaysia. Jadi pertanyaan saya gitu, kalau dekat dengan wilayah tetangga gitu, kalau misalnya kayak pulau atau nelayan gitu, bagaimana cara mereka menentuin cuaca laut? Apakah menggunakan orientasi dari BMKG Maritim Pontianak atau dari pihak Malaysia gitu? Baik, berdasarkan peraturan BMKG nomor 10 tahun 2019 tentang pelayanan informasi meteorologi maritim BMKG telah membagi wilayah pelayanan informasi meteorologi dan juga maritim sebanyak 142 wilayah dan penentuannya menyesuaikan dengan kondisi klimatologis masing-masing perairan. Nah, pendetailan wilayah perairan yang mempunyai pola tinggi gelombang yang berbeda sehingga diharapkan tidak dapat lagi perakiraan perairan yang mempunyai range atau interval tinggi gelombang yang sangat besar. Nah, penyesuaian itu dengan batas teritorial
ZEE dan juga landas kontinen Indonesia. Jadi untuk wilayah yang di dekat Malaysia tersebut, apabila masih masuk wilayah Indonesia ZEE, maka menggunakan perakiraan dari Indonesia. Oke. Mungkin saya mau bertanya terkait ini sih. Kalau buat stasiun meteorologi maritim Pontianak sendiri menggunakan perkiraan cuacanya, apakah menggunakan modeling atau pengamatan atau mungkin statistik? Untuk di Maritim Pontianak sendiri menggunakan modelnya yaitu model OFS dari BMKG. Nah, OFS sendiri itu merupakan bagian dari Meteorology Early Warning System atau MEWS dan menjadi satu kesatuan produk informasi perakiraan cuaca dari BMKG. Nah, untuk informasi yang bisa didapatkan dari OFS tersebut yaitu informasi gelombang, arus, suhu, salinitas, perlapisan, kedalaman, dan informasi trajektori yang dapat dimanfaatkan untuk memonitoring misalnya tumpahan minyak di laut serta mendukung operasional dari SAR. Dan OFS ini termasuk dalam model numerik. Oke, baik. Mungkin dari saya cukup. Mungkin dari teman saya mungkin ada pertanyaan. Ya, baik Kak, selamat pagi. Izin bertanya juga. Selama Kakak bekerja di sana tuh ada nggak sih kira-kira kendala yang dihadapi dalam melakukan perkiraan cuaca di laut itu seperti apa sih? Pastinya ada ya kendalanya, yaitu yang pertama itu karena kita itu nggak ada feedback atau informasi dari stakeholder terkait cuaca di wilayah maritim tersebut, sehingga saat kita membuat perakiraan kita tidak bisa membandingkan hasil keluaran dari model dengan keadaan di lapangan itu seperti apa. Jadi kita tidak bisa memverifikasi apakah perakiraan kita benar atau tidak. Untuk ini sih Kak, terkait dengan mungkin pihak-pihak lembaga tertentu yang sering berkoordinasi dengan stasiun Pontianak itu, di sana tuh lembaga seperti apa sih? Apakah dari Malaysia juga mungkin ada atau tidak? Atau bagaimana Kak? Kalau di stasiun meteorologi maritim Pontianak sendiri yang sering berkoordinasi itu biasanya dari Perikanan, terus dari BPBD, BNPB, terus dari KKP, terus dari pemerintahan kota juga biasanya berkoordinasi dengan stasiun meteorologi maritim Pontianak. Oke, baik. Tapi kalau untuk misalkan negara tetangga nih, Malaysia berarti belum ya? Belum sampai situ ya Kak? Belum sampai. Kalau misalnya dari negara tetangga itu biasanya berkoordinasi dengan BMKG pusat. Oh iya. Biasanya itu kita terkena masalah ini asap itu ya. Oh iya. Batas Oke. masuk ke wilayah Malaysia. Oke. Tapi mau nanya lagi. Oke. Oh ya, berarti kalau dari negara tetangga mungkin langsung ke pusat gitu ya, nggak langsung ke situ berarti ya? Ya. Oke. Baik Kak, mau nanya lagi nih, saya kemarin tuh dengar berita gitu ya kan, bahwa akhir-akhir tahun ini ada ini Kak, fenomena kalau nggak salah tuh La Nina Kak. Nah, yang mau ditanyakan itu mungkin dari pihak stasiun maritim Pontianak sendiri ada nggak sih kayak penanganan atau melakukan hal tertentu ketika fenomena itu terjadi misal, atau kegiatan khusus gitu Kak? Kalau kita lebih berbasis dampak gitu. Jadi kalau misalnya dampaknya sudah sampai ke kita, baru kita ada kayak membuat warning kayak gelombang tinggi, gelombang pasang banjir rob, seperti itu. Kalau La Nina itu kan dampaknya itu penambahan curah hujan di wilayah Indonesia. Nah, jadi curah hujan di wilayah, khususnya di wilayah Kalimantan Barat sendiri itu lebih tinggi dari biasanya, dari normalnya, sehingga menyebabkan seperti pasang surut air laut itu biasanya untuk bulan-bulan Oktober ini seharusnya masih belum terlalu tinggi, tapi untuk kondisi saat ini pasang surut itu mulai tinggi, jadi kita wajib memberikan peringatan dini. Oh ya, peringatan. Terus pengaruhnya terhadap gelombang tinggi juga di wilayah perairan yang menjadi tanggung jawab Stasiun Meteorologi Maritim Pontianak. Kita memberikan warning gelombang tinggi di daerah-daerah yang terdampak. Oke, mungkin untuk pertanyaan dari saya mungkin segitu saja. Barangkali teman-teman yang lain ada yang ingin bertanya lagi.
Iya Kak, ini mungkin pertanyaan bebas saja dari kami. Kalau dari saya pertanyaannya mungkin kalau buat, apa sih, Stasiun Meteorologi Maritim Pontianak sendiri, apakah wilayah buat pengamatannya sendiri untuk daerah Pontianak saja atau mungkin Kalimantan Barat atau bahkan mungkin ke provinsi lain gitu? Iya Kak, mungkin itu pertanyaan dari saya. Jadi untuk di Stasiun Meteorologi Maritim Pontianak itu melayani di wilayah perairan. Jadi di wilayah daerah dari Laut Natuna Utara hingga ke perairan di Karimata yang telah diatur dari peraturan BMKG nomor 10 tahun 2019 tadi. Jadi hanya di wilayah perairan di sekitar Kalimantan Barat. Oke Kak, berarti kalau di luar misal Kalimantan Tengah gitu berarti menggunakan stasiun yang lain gitu? Iya, jadi di sana nanti ada stasiun lagi gitu. Oke. Oh iya Kak, tadi kan terkait fenomena pasang surut atau banjirop juga. Kalau buat fenomena yang biasa diamati atau dikaji atau mungkin diamati dari Stasiun Meteorologi Maritim sendiri, selain mungkin yang disebutkan tadi, ada lagi nggak? Kayak pasang surut gitu, banjirop atau La Nina, atau ada fenomena lain nggak? Atau mungkin banjir mungkin? Atau mungkin sering terjadi banjir di situ atau Kalau di Samar Pontianak sendiri kebanyakan yang diamati itu yang dianalisis biasanya tuh banjirop sama banjir biasa yang dari curah hujan sama angin kencang yang biasanya terjadi. Wilayah Kalimantan hanya di sekitar kota Pontianak, karena kalau untuk wilayah Kalimantan Barat sendiri nanti ada stasiun lain yang ngurusin gitu. Jadi kan kita kan ada stasiun klimatologi itu. Nah, di Kalimantan Barat sendiri ada stasiun klimatologi itu, dia yang ngurusin tentang jumlah curah hujan di wilayah Kalimantan Barat. Jadi kalau misalnya ada banjir, nah nanti dianalisis dari curah hujan yang ada, dari pos-pos hujan yang terdapat di wilayah Kalimantan Barat tersebut dianalisis, disesuaikan dengan kondisi dinamika atmosfernya, kemudian jadilah informasi analisis kejadian banjir di wilayah tersebut. baik Kak. Mungkin dari yang lain, mungkin dari teman saya ada yang mau tanya juga. Oke. Kalau peran stasiun maritim untuk masyarakat apa ya? Kayak untuk kehidupan sehari-harinya, kayak yang nelayan atau gimana gitu? BMKG itu sebenarnya melayani berbagai sektor berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009. Itu antara lain sektornya itu kesehatan memberikan informasi cuaca dan iklim untuk mendukung sektor kesehatan. Kemudian di bidang konstruksi memberikan informasi cuaca dan gempa bumi untuk rancangan suatu bangunan. Kemudian di sektor energi dan pertambangan memberikan informasi cuaca, iklim dan gempa bumi untuk mendukung kegiatan di sektor energi dan pertambangan. Kemudian di pariwisata memberikan informasi cuaca dan iklim, gempa bumi untuk mendukung kegiatan di sektor pariwisata. Kemudian di sektor pertanian dan kehutanan memberikan informasi cuaca dan iklim bagi sektor pertanian dan kehutanan. Kemudian untuk tata ruang memberikan informasi cuaca, iklim dan gempa bumi untuk tata ruang. Kemudian di sektor industri sama memberikan informasi cuaca dan iklim, gempa bumi untuk sektor industri. Transportasi seperti yang sudah kita rasakan, kita memberikan informasi cuaca, iklim dan gempa bumi untuk sektor transportasi darat, udara maupun laut. Kemudian di bidang pertahanan dan keamanan untuk meningkatkan kesejahteraan, keselamatan dan keselamatan rakyat. Kemudian di sektor sumber daya air memberikan informasi cuaca dan iklim terkait potensi kekeringan. Kemudian di sektor penanggulangan bencana memberikan informasi cuaca, iklim, gempa bumi dan tsunami dalam penanggulangan bencana. Kemudian yang terakhir di sektor kelautan dan perikanan memberikan informasi cuaca, iklim dan gempa bumi untuk mendukung sektor kelautan dan perikanan. Mungkin itu cukup dari saya, Kak. Mungkin ada yang dari yang lain? Ya Kak, saya mau nanya terkait data meteorologi sendiri sebenarnya yang buat Pontianak sendiri, apakah kayak mungkin ada digunakan oleh pihak tertentu gitu, atau mungkin seperti ya mungkin buat pembangunan atau pihak-pihak lain gitu yang meminta buat
buat datanya mereka atau mungkin keperluan yang lain gitu Kak? Untuk di Selamat Pontianak sendiri sebenarnya banyak yang minta data misal buat klaim asuransi seperti itu, terus apabila ada kecelakaan kapal atau kapal kandas gitu, itu juga mintanya dari Selamat Pontianak. Kemudian ada yang untuk pembangunan juga ada yang dari buat bangun. Iya, terus sama ini ada SKK Migas yang untuk tambang minyak itu ada dari kami rutin memberikan informasi sehari 2 kali. Oke. Oke Kak, mungkin dari teman yang lain ada yang mau nanya terkait apa itu? Oke baik Kak, ingin bertanya sebenarnya di luar ini sih, di luar apa ya, di luar topik gitu sih Kak, mau nanya nih, sebenarnya kan kita tuh sedang di masa-masa tingkat akhir nih, di mana sempat galau juga gitu kan, kedepannya tuh kita bakalan kerja di mana gitu kan. Nah sebenarnya kita ingin tahu aja sih pengalaman kakak-kakak kerja di sana tuh gimana, lingkungan orang-orang kerjanya itu seperti apa, dan awal-awal nih ketika kakak bekerja di stasiun maritim itu masuk kerjanya gimana sih gitu kan. Itu aja sih Kak. Gimana ya, sebenarnya kalau saya sendiri kan waktu kuliah itu langsung di sekolahnya BMKG, Sekolah Ikatan Dinas Oh, iya, Dinas iya. BMKG. Jadi ya untuk masuk ke pertama kali kantor ya kerjaannya ya hampir sama seperti yang dipelajari waktu kuliah gitu. Lingkungan kerjanya ya menyesuaikan diri sama lingkungan baru lah. Dan kalau misal di BMKG harus bersedia ditempatkan di mana saja Oh iya, iya. di seluruh Indonesia. Oke sih Kak, paling dari saya gitu aja. Yang lain ada yang ditanyakan lagi nggak kira-kira? Oke mungkin Kak, kalau dari kami cukup sih. Dari kakak-kakak gimana? Dari kami cukup. Oke Kak, makasih banyak Kak udah meluangkan waktunya. Sudah bisa memenuhi tugas kami gitu ya. Makasih banyak. Oke, mungkin dari kami cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.